Ayo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini sudah banyak yang hadir ya di Zoom kali ini. Sebelum kita mulai, barangkali bisa absen terlebih dahulu dari pondok pesantren mana saja. Bisa ditulis di kolom chat para kiai, para pimpinan sekalian. Ya, sudah masuk alhamdulillah 15 peserta ya. Dari mana saja ini mungkin para kiai bisa di chat. Alhamdulillah ada dari Asyifa ya. Ahlan. Insyaallah. Ya. Wah, dari IBS juga sudah hadir. IBS Riau. Ustaz Khairuddin ya. Ahlan, Ustaz Khairuddin. Insyaallah. Ada juga dari Baitul Quran. Riau juga nih. Masya Allah sudah bergabung. Masya Allah dari Banjar sudah hadir. Pondok Pesantren Al Kausar. Ahlan, ahlan. Ya. Nah, mungkin bisa ditulis juga ya, di rename. Sekalian kita bisa saling bertaaruf. Nama mungkin sama nama pesantrennya ya. Iya. Alhamdulillah dari Al Multazam 2 sudah bisa bergabung. Ahlan. Dari mana lagi nih? Oh, dari Depok. Masya Allah, dari Depok ada pesantren Quran Subulun Najah. Dari Pekanbaru juga ada. Ahlan, ahlan, Masya Allah. Iya. Ya, insya Allah para asatid, ustadzah, serta para pimpinan pondok pesantren, agenda talkshow ini beberapa waktu ke depan kita akan mulai. Barangkali ada rekan-rekan atau mahasiswa santrinya yang juga mungkin ingin ikut bergabung, boleh. Karena insya Allah di talkshow kali ini kita ada event spesial ya, ada event spesial yaitu Hari Santri dan Hari Pahlawan. Insya Allah ada kejutan-kejutan yang mungkin akan bisa diikuti oleh para santri, oleh para guru, dan mungkin mahasiswa gitu ya, yang insya Allah akan meriah gitu ya, insya Allah. Sepertinya alhamdulillah sudah semakin bertambah dan waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 6 menit. Jadi kita akan mulai sekitar 4 menit lagi ya. Ya, insya Allah. Boleh, boleh. Yang baru bergabung bisa menuliskan nama pesantrennya ya. Nama pesantrennya. Yang bisa on cam bisa dibuka ya. Sambil menunggu kita bisa saling bertaaruf. Alhamdulillah semakin bertambah ya peserta talkshow pada pagi hari ini. Insya Allah ini kita coba menyapa dulu beberapa ya.
ada Ustadz Adi Suwito dari Al-Huda Wonogiri. Bagaimana kabarnya Ustadz Adi Suwito? Insya Allah. Ada juga dari Osaka Ikhwan ya, ini dari Al-Kausar Banjar ya. Al-Kausar Banjar. Ustadzah Khairuddin. Masya Allah, gimana kabarnya Ustadzah Khairuddin? Masya Allah, sehat-sehat ya? Allah, oke. Ya. Oke, selanjutnya ada dari SMPIT Baitul Ilmi. Ustadz Rustandi. Gimana kabarnya nih, Ustadz Rustandi? Ustadz Rustandi, Masya Allah. Dari Malang. Ada juga dari Malang. Ada Darul Ukhuwah. Darul Ukhuwah ya. Alhamdulillah semakin banyak ya yang bergabung. Masya Allah, ahlan wa sahlan semuanya. Insya Allah 2 menit lagi ya. 2 menit lagi agenda untuk talk show pada pagi hari ini kita akan mulai. Masya Allah, tentu akan banyak yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Jadi ayo kita bergabung ya di talk show pada pagi hari ini. Insya Allah akan banyak surprise ya. Salah satunya adalah bagaimana nanti Mapadi akan menyelenggarakan perlombaan ya, perlombaan untuk santri, untuk mahasiswa, bahkan untuk para gurunya ya. Apa saja lombanya? Insya Allah nanti kita akan sampaikan pada Zoom kali ini. Insya Allah. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 10:10. Insya Allah untuk agenda pada pagi hari ini kita akan mulai. Mohon izin kepada para kiai, para pimpinan pondok pesantren. Agenda pagi hari ini kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Para kiai, para pimpinan pondok pesantren, para mudir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Mapadi 2024-2029 Kiai Haji Ai Abdul Rasyid LC MAG. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita semua untuk bersama-sama berkumpul di Zoom meeting ini dalam rangka mengikuti satu agenda dari Mapadi, yaitu talk show tentang mengenal lebih dalam apa itu Mapadi. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah limpah kepada qudwah hasanah kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada umatnya yang senantiasa tunduk patuh menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin saya Ade Ramansyah pada kesempatan yang berbahagia ini akan membersamai para kiai sekalian, para pimpinan pondok pesantren yang tergabung dalam Mapadi dalam agenda talk show pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan,
Selamat datang, terima kasih kepada para kiai, para pimpinan pondok pesantren yang alhamdulillah pada pagi hari ini menyempatkan waktunya, menyempatkan tenaganya untuk bersama-sama hadir di forum ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan para hadirin sekalian. Insya Allah, agenda kali ini akan memberikan kita banyak wawasan, terutama tentang apa itu Mapadi. Dan alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Ketua Umum Mapadi, Kiai Haji Ai Abdul Rasid LC-MAG. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyapa dulu kepada Kiai Haji Ai Abdul Rasid LC-MAG. Bagaimana kabarnya Ustadz pagi hari ini? Alhamdulillah. Ustaz Ade gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ana sehat Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat ya. Amin. Sehingga Amin. bisa bersama-sama di menjalankan amanah di Mapadi ini dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik para kiai, para ajengan, para pimpinan pondok pesantren yang Allah muliakan. Seperti yang kita tahu bahwa pesantren ini merupakan model pendidikan yang sangatlah memberikan kontribusi terutama untuk negara Indonesia. Ini terbukti bagaimana mulai dari perjuangan kemerdekaan di Republik Indonesia dari dulu hingga sekarang. Nah, mungkin pesantren ini tentu tidak selesai sampai di sini kontribusi kebermanfaatannya. Ada eksistensi, ada harapan-harapan yang akan kita wujudkan untuk kebermanfaatan terutama untuk Indonesia dan umat. Nah, pada tema kali ini kita akan mengenal dari dasar ya. Ada apa dengan Mapadi, seperti apa Mapadi, program-program apa serta harapan apa yang mungkin insya Allah akan menjadi jawaban untuk kita semua sehingga eksistensi pesantren ini bisa dirasakan oleh kita semua. Baik, langsung saja, sepertinya saya pribadi juga sudah tidak sabar ya. Apa itu Mapadi, seperti apa itu Mapadi. Oke, saya coba tanya dulu ya beberapa pertanyaan gitu ya yang mungkin insya Allah akan membuka wawasan kita untuk mengenal lebih dalam apa itu Mapadi. Baik, Ustadz Abdul Rasid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi saya sampaikan, memang pesantren ini mempunyai peran penting, Ustaz. Betul. Peran penting di Indonesia ini kita mengenal Mapadi gitu. Mungkin sebagian kita ada yang belum tahu lebih dalam gitu, Ustaz. Apa sih yang dimaksud atau mungkin mohon penjelasannya apa itu Mapadi, Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz Ade, para asatidz, para pimpinan pesantren, para hadirin wal hadirat yang hadir dalam forum Zoom atau diskusi ini atau talkshow ini. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin ya rabbal alamin. Para asatidz, para ustadzat, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Mapadi? Mungkin pertanyaan ini banyak terlintas di benak orang-orang yang mungkin baru membaca, baru melihat, baru mengenal atau baru ketemu dengan kata-kata Mapadi. Tentu kalimat atau nama ini tidak terlepas dari sebuah histori, sebuah perjalanan sejarah. Kita tahu bahwa perjalanan dakwah di Indonesia yang kita jalani bersama-sama itu mungkin sudah dimulai
sejak tahun 80-an yang sebenarnya sudah dimulai jauh ke belakang sebelumnya. Ya, dalam perjalanannya kemudian banyak inovasi-inovasi dalam program-program dakwah termasuk menyasar dunia pendidikan. Dan tentu dalam kebinekaan di negara kita ini masing-masing ingin menunjukkan, ingin memperlihatkan bahwa kami ingin berkontribusi dengan kekhasannya masing-masing. Nah, kemudian tumbuhlah dari situ beberapa lembaga pendidikan dalam bentuk pesantren yang langsung dikelola oleh para pendahulu kita, para masyayikh kita, ya, hadir untuk memberikan kontribusi terbaik, ya, di negeri yang kita cintai ini. Nah, tentunya dalam kebinekaan ini kita juga punya keinginan untuk menyatukan, untuk membuat sebuah wadah, sebuah komunitas bersama pesantren-pesantren yang tumbuh bersama perjalanan dakwah ini. Nah, akhirnya di tahun 2006 berkumpullah para masyayikh kita, saya kalau tidak salah di Cibubur pada saat itu, untuk membahas dan membicarakan sebuah organisasi, sebuah lembaga, sebuah wadah untuk menampung berbagai aspirasi dari pesantren-pesantren yang memang tumbuh membersamai dakwah ini. Ya. Nah, akhirnya sepakatlah di pertemuan itu memunculkan sebuah nama yang kita kenal sekarang dengan nama MAPADI. Kepanjangan dari Majelis Pesantren dan Ma'had Dakwah Indonesia. Karena sekali lagi secara histori tidak bisa dilepaskan dari kalimat atau dari kata dakwah. Nah, dan ini akan menjadi brand tersendiri di mana MAPADI hadir, ya, berbeda dengan komunitas atau perkumpulan-perkumpulan pesantren sebelumnya, tentu untuk memberikan kontribusi yang terbaik di tengah-tengah masyarakat atau untuk bangsa yang kita cintai ini. Jadi Majelis Pesantren dan Dakwah Indonesia. Apa saja sih yang kemudian dikerjakan oleh MAPADI? Tentu ini akan jadi pertanyaan berikutnya dari Pak Ade. Tapi itulah sekilas tentang gambaran MAPADI, dan perjalanan sampai hari ini itu sudah kita melewati dari 2006, sekarang sudah 2024. Ya, kita berarti usia MAPADI ini sudah 18 tahun berlalu. Secara usia seharusnya sudah mulai dewasa gitu ya. Iya. Ya, mudah-mudahan nih mohon doanya dari para kiai, pimpin pesantren, para asatidz, ustadzat, ya, mudah-mudahan kepengurusan MAPADI yang terbaru di 2024 sampai 5 tahun ke depan Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemudahan untuk menjalankan amanah yang luar biasa ini. Sekali lagi, ini adalah forum di mana para pimpinan pesantren atau lembaga-lembaga yang terkumpul di dalam MAPADI ini ingin memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Indonesia. Ya, berawal dari mengelola lembaga pendidikan yang kemudian tentu kebaikannya kita harapkan juga meluas, ya, di seputaran pondok pesantren dan lebih luas lagi nanti mudah-mudahan dengan kebersamaan pesantren-pesantren di MAPADI ini kebermanfaatan, kebaikan bisa menyebar seluas-luasnya di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Masya ya, itu Allah. Gambaran sekilas lah tentang MAPADI. Luar biasa ya. Ternyata kita baru tahu juga nih, MAPADI itu Majelis Pesantren dan Ma'had Dakwah Indonesia. Ya. Tapi yang menarik bagi kami, Ustadz, tadi ada kalimat kontribusi. Berarti memang secara histori MAPADI ini dari awal itu sudah ada spirit gitu ya untuk memberikan kebaikan kepada negara Indonesia, kepada umat. Nah,
kalau tadi saya lihat, ini Ustadz sepertinya kalau 18 tahun ini memang sudah berumur, dan Ustadz ini sepertinya sudah mengikuti Mapadi ini sudah lama nih Ustadz. Nah, nih saya jadi tertarik juga nih Ustadz sampai kemarin ya diamanahi gitu ya dan dilantik menjadi ketua umum Mapadi. Bolehlah Ustadz sedikit cerita gitu bagaimana Ustadz dari mulai bergabung dengan Mapadi gitu ya sampai hari ini gitu ya menjadi ketua umum Mapadi. Fadhol Ustaz. Baik, ya ini juga perjalanan Mapadi juga tidak terlepas dengan perjalanan kita semua berada di pesantren masing-masing. Ya, tentu pesantren-pesantren yang sudah tumbuh dan berkembang lebih awal, mereka lah yang sebenarnya juga menjadi bagian dan spirit perjalanan Mapadi dari awal. Nah, saya kebetulan juga aktif di pesantren di Al-Multazam Kuningan ini sejak 2004 ya, dan Mapadi lahir di 2006. Nah, saat itu kita berkumpul dan mendapatkan amanah untuk mendampingi saudara saya Allah yarham Ustadz Asril sebagai pengurus wilayah Mapadi Jawa Barat. Nah, saya sebagai sekretarisnya dari 2006 sampai 2012, meskipun tidak hatam karena di 2011 saya melanjutkan pendidikan keluar. Ya. Tapi begitu saya kembali ke tanah air di 2012, saya masih ingat dipanggil oleh Kiai, oleh Dr. Kiai Haji Muslih Abdul Karim MA ke Bandung saat itu, dan langsung didaulat untuk menjadi pengurus wilayah Mapadi Jawa Barat dari 2012 sampai 2018. Masya Allah. Saya menakodai Mapadi untuk wilayah Jawa Barat dengan berbagai dinamikanya lah. Nah, dari 2018 itu saya kembali diminta oleh Pak Kiai. Pak Kiai ini guru kami dan inspirasi kami dalam berbagai hal. Saya dipanggil dan diminta untuk membersamai beliau di kepengurusan pusat Mapadi 2018-2023 sebenarnya, tapi karena ada COVID jadi sampai 2024. Nah, terakhir juga ketika akan ada suksesi pergantian kepemimpinan, kembali diminta untuk maju menggantikan beliau di 2024, dan akhirnya di Munas keempat kemarin diminta oleh teman-teman, oleh para pimpinan wilayah, pimpinan daerah, peserta Munas pada saat itu untuk menggantikan posisi Pak Kiai Dr. Muslih Abdul Karim MA yang sudah 2 periode beliau memimpin pengurus pusat Mapadi. Nah, itu perjalanannya sehingga sampai saat ini ya mudah-mudahan perjalanan itu juga menjadi bagian dari kontribusi saya, kontribusi kami pesantren di Mapadi untuk kemaslahatan umat insya Allah. Masya Allah, barakallah Ustaz. Jadi memang Ustaz ini memang dari ini ya, dari bawah gitu istilahnya ya, dari bawah tadi disampaikan dari sekretaris, terus di Jawa Barat ya. Kalau ini mudah-mudahan ini menjadi bekal ya Ustaz ya nanti untuk menjalani amanah sebagai ketua umum. Tadi disampaikan oleh Ustadz di awal bahwa memang Mapadi ini sebagai wadah gitu ya, wadah pesantren. Tentu tadi juga sudah di-spill sedikit apa sih yang akan dikerjakan gitu oleh Mapadi. Nah, tentunya ada program ya, ada program-program yang mungkin bisa diinfokan, di-share juga di forum ini sehingga bisa menjadi apa ya, spirit bagi para pondok pesantren terutama yang tergabung dalam Mapadi ini Ustaz, barangkali program-programnya gitu. Ya, baik. Sebelum kita sampaikan program secara umum karena kita memang belum mengadakan raker. Oh iya. Insya Allah nanti Masya Allah, kita sedang dalam proses pematangan. Insya Allah raker, mohon doanya mudah-mudahan bisa terselenggara di bulan Desember tahun 2024 ini.
Tapi kita akan sampaikan visi dan misi Mapadi yang itu akan menjadi pijakan dari berbagai betul. program ke depan tentunya insya Allah. Yang pertama visi kita, visi Mapadi itu kita berharap dan ini juga amanah dari Dewan Syuro Mapadi, ya, termasuk di dalamnya Al-Mukarramun, para masyayikh, ya. Ada Dr. Hidayat Nur Wahid, Dr. Muslih Abdul Karim dan yang lainnya. Beliau mengharapkan organisasi ini menjadi sebuah ormas yang besar, dapatkan legitimasi yang luas, apalagi ini tarafnya kan nasional, berarti bisa diakui secara nasional baik oleh pemerintahan maupun oleh masyarakat secara umum. Ya. Nah, kita kemudian membuat ya misi yang sudah ada, kemudian kita coba tidak dirubah secara substansi, tapi perubahan kalimat, ya. Mudah-mudahan bisa lebih memberikan spirit kepada kami untuk menjadikan Mapadi ini lebih besar ke depan insyaallah. Visinya adalah menjadi organisasi masyarakat terdepan di Indonesia dalam membangun, membina dan melayani umat melalui pesantren-pesantren dakwah di Indonesia. Karena sejatinya kehadiran pesantren ini bukan hanya untuk masyarakat internal, santri, SDM, pegawai yang ada di pesantren saja. Kita ingin menjadikan pesantren ini kembali kepada tugas yang dulu juga dijalankan oleh para pendahulu kita, bahwa pesantren ini harus memberikan kebermanfaatan yang sangat luas di tengah-tengah masyarakat. Makanya inilah yang ingin kita tumbuhkan, ingin kita munculkan, membangun, membina dan melayani umat, ya, bukan hanya internal dalam pesantren, tapi umat secara luas, ya, melalui pesantren-pesantren dakwah yang terhimpun dalam Mapadi. Nah, untuk misinya insya Allah untuk memberikan kebermanfaatan yang sangat luas kepada masyarakat atau kepada umat, maka tentu kita ingin pesantren ini menjadi kuat juga gitu. Wadahnya Mapadi ini juga menjadi kuat juga, baru memberikan kebermanfaatan yang lebih luas insya Allah. Misinya menyediakan sistem pendidikan yang berkualitas. Ya, harapannya nanti orang ketika mencari lembaga pendidikan yang berkualitas, mereka melihat pesantren adalah tempat yang sangat layak, sangat cocok untuk pendidikan yang berkualitas. Menyediakan sistem bimbingan spiritual dan pemberdayaan ekonomi yang relevan. Nah, ini sesuatu yang selama ini memang belum tergarap dengan baik, ya, sisi ekonomi, padahal potensi ekonomi di pesantren ini sangat luar biasa. Nah, itu yang juga menjadi misi kami, mudah-mudahan, ya, mohon doanya, mudah-mudahan ke depan sisi ini juga bisa kita munculkan, bisa kita kembangkan. Yang kedua, menerapkan tata kelola organisasi yang baik. Sekali lagi, ketika pengelolaan di dalam internal pesantren, internal Mapadi sudah tertata dengan baik, maka kebermanfaatannya akan terasa lebih luas lagi di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, kita berharap adanya inovasi yang berkelanjutan dalam pembinaan pesantren dan pelayanan umat. Kenapa? Karena perubahan itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Ya, perubahan zaman itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Kita tidak mungkin menolak atau menabrak perubahan itu. Yang memungkinkan adalah kita berdamai dengan perubahan itu tanpa melupakan kodrat kita sebagai hamba Allah tentunya. Nah, dalam konteks Mapadi, ini juga kita akan terus melakukan inovasi yang berkelanjutan, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, kan berbeda dulu kita menghadapi generasi X, generasi Z, generasi milenial dan seterusnya, itu tentu akan ada sesuatu yang berbeda, pola yang berbeda. Dan ini inovasi yang kita harapkan akan terus berkelanjutan.
tentunya dengan berbagai kemajuan, berbagai perubahan zaman yang kita hadapi. Dan yang keempat, mengelola sumber daya keuangan organisasi yang transparan dan akuntabel. Ya, harapannya karena ini menjadi pesantren atau Mapadi ini menjadi lembaga milik umat, yang tentu pertanggungjawaban juga harus dilihat oleh umat. Betul, ya, betul. ya, secara akuntabel bisa dan secara transparan bisa dilihat dan dibaca, dan mudah-mudahan dengan begitu tadi harapannya kebermanfaatan itu bisa dirasakan betul-betul dirasakan oleh umat. Gitu. Nah, dari situlah mungkin program-program itu akan kita gulirkan. Tentu yang pertama yang sedang kita bangun sekarang adalah merapihkan legal formal, dan ini menjadi pijakan pertama sebelum kita melangkah dengan berbagai program ke depan. Karena kalau pijakan pondasinya ini legal formalnya kita belum ajeg, nah, nanti program-program ke depan juga tidak akan berjalan dengan ajeg. Nah, ini kita sedang menata kembali menata kembali legal formal ini supaya bisa pondasinya ajeg ke depan, insya Allah. Dan tentu program-program ke depan juga kita tetap akan melanjutkan berbagai program yang sudah ada sebelumnya, ya. Tapi sampai hari ini memang kita belum siap. Salah satu yang program yang sudah berjalan sebelumnya, yang seyogyanya hari-hari ini sudah bergulir gitu. Salah satunya ketika memperingati Hari Santri Nasional, kemudian Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan, 3 momen nasional ini biasanya kita melaksanakan sebuah event silaturahim santri secara nasional dalam bentuk perkemahan pesantren nasional. Qadarullah di pengurusan baru ini kita juga karena sedang fokus pada perapihan tadi yang saya sampaikan, mohon maaf belum bisa direalisasikan. Mudah-mudahan talkshow ini dan nanti mungkin ada beberapa kegiatan online akan disampaikan itu bisa mengobati kerinduan untuk bersama. Dan insya Allah kita ke depan juga Perpesnas ini salah satu agenda yang menjadi rekomendasi dari Dewan Syuro untuk dilanjutkan. Tinggal menunggu waktu. Nanti insya Allah kita sampaikan ketika kita sudah betul-betul siap untuk melaksanakannya, insya Allah. Penguatan yang kita lakukan bukan hanya di tataran pusat, pengurus pusat, insya Allah kita juga nanti akan silaturahim dengan berbagai pengurus wilayah untuk mendorong mereka juga melakukan hal yang sama, dan tentunya juga melakukan silaturahim ini juga untuk sharing, menerima aspirasi dari pesantren-pesantren, baik di pengurus wilayahnya maupun pengurus daerahnya. Ya, mudah-mudahan nanti itu bisa terrealisasi. Dan terkait dengan pemberdayaan ekonomi, kita di struktur sudah ada bagian atau bidang kemandirian pesantren, ekonomi dan kemandirian pesantren. Kita terus berkoordinasi, mudah-mudahan beliau sedang menyiapkan programnya yang akan kita bahas nanti di Rakernas di bulan Desember nanti, insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Baik para kiai, para hadirin sekalian, ini visinya dan misinya Mapadi ini luar biasa ya. Ini jadi memang sudah tersusun dengan rapi bagaimana Mapadi ini siap berperan, bermanfaat untuk Indonesia. Ini kalau misalkan kita melihat daripada momen nih Sad ya. Yeah. Ini kan sudah bulan Oktober gitu. Di bulan Oktober itu ada satu perayaan akbar gitu ya. Hari nasional itu tentang Hari Santri. Kalau geser maju dikit lagi itu sudah November ada. Enggak, 28 dulu. Oh 28 ya betul, 28 itu ada Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda disambung lagi dengan Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Nah,
Ini kalau misalkan kita mau refleksi saat gitu ya, atau pesan mungkin ya sana, ini berkaitan dengan apa namanya, pesan dari Ustadz atau Mapadi terhadap para santri, mengambil momen daripada Hari Santri, Hari Pahlawan dan Sumpah Pemuda gitu Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ini memang luar biasa ya. Tiga momen yang satu sama lain saling berkaitan. Kaitan ya. Ya. Tentu Mapadi wabil khusus para santri atau siapapun yang terlibat di dalam pesantren harus menjadikan tiga momen ini sebagai inspirasi kita dalam melangkah ya ke depan insya Allah nanti. Sebagai santri yang secara histori luar biasa, ya, saya selalu teringat apa yang disampaikan oleh Dr. Hidayat Nur Wahid ketika menjelaskan bagaimana perjalanan sampai Hari Santri ini menjadi sebuah menjadi hari besar, ya, hari besar nasional, ditetapkan sebagai hari besar nasional dengan sebelumnya beliau bercerita tentang bagaimana resolusi jihad dan seterusnya. Yang semuanya itu melibatkan lembaga-lembaga pesantren. Dan kalau kita melihat ke belakang lagi, sejarah perjuangan kemerdekaan ini yang ada di garda terdepan itu adalah para orang-orang atau masyarakat pesantren, santrinya, para kiainya, mereka lah yang berjuang, dan perjuangan mereka bukan perjuangan yang biasa, perjuangan yang dilandasi dengan semangat jihad tentunya. Dan kita tentu berharap mereka adalah menjadi syuhada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesantren, kemudian perjuangan ini kan dimulai dari Sumpah Pemuda. Oh, betul. Kemerdekaan itu berawal dari Sumpah Pemuda. Ya. Oktober, di 28 Oktober yang kemudian ditetapkan menjadi hari besar nasional. Kemudian bisa tercapai di 1945 ya dengan proklamasi kemerdekaan. Dan yang hadir menginisiasi untuk berkumpulnya para pemuda ini itu adalah orang pesantren. Masya Allah. Ya, yang saya baca dalam sejarah, pan-islamisme itu adalah orang-orang yang memang punya giroh keislaman. Tetapi dan itu mereka tentu yang punya giroh itu orang yang pernah belajar agama, dan saat itu ya di pesantren gitu tempatnya. Nah, artinya ini peran pesantren yang luar biasa dalam perjalanan sejarah kita. Maka ketika kemerdekaan itu sudah kita raih, seyogianya kitalah yang menyambung juang ya, melanjutkan perjuangan para syuhada, para pahlawan kita yang kebanyakan juga kalau kita lihat para pahlawan juga para ulama, para pimpinan pesantren yang punya lembaga, yang punya masyarakat, yang punya istilahnya punya santri lah. Gitu. Nah, itulah tugas kita ke depan, bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan melanjutkan perjuangan mereka. Dengan apa kita berjuang selaku santri? Tentu kita belajar dan belajar. Ya, belajar tanpa henti, menyiapkan diri untuk mengisi kekosongan generasi di masa yang akan datang. Baik kalau kita berbicara generasi emas Indonesia di 2045, yang tinggal 21 tahun lagi, berarti yang akan mengisi generasi produktif pada saat itu adalah anak-anak yang sekarang ada di usia SD, SMP, SMA. Maka sebagai santri, terutama di SMP, SMA, mereka yang harus terus giatlah belajar, menyiapkan diri untuk menjadi generasi terbaik insya Allah. Nah, tentu kita sebagai pendidik punya tugas juga yang sama, bagaimana menghadirkan generasi terbaik itu dengan bagaimana kita memaksimalkan upaya kita mendidik, membina, mengelola lembaga pesantren ini dengan baik, supaya ya output dari lembaga-lembaga atau pesantren-pesantren terkhusus yang tergabung dalam Mapadi ini menjadi
output yang memiliki keunggulan. Ya. Memiliki keunggulan sehingga mereka ke depan bisa menjadi imamul muttaqin. Amin. Sebagaimana doa-doa kita ya. Menjadi imamnya, menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Nah, berharap para alumni kita nanti mereka yang akan mengisi berbagai sektor kehidupan di negara yang kita cintai ini. Ya. Tentu itulah semangat para pahlawan kita dulu. Ya. Itulah semangat para pemuda dulu. Mereka ingin merdeka itu karena ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Nah, semangat itulah, spirit itulah yang harus dimiliki oleh kita semua, baik sebagai santri maupun sebagai pengelola pesantren. Ya, sehingga muncullah nanti pahlawan-pahlawan dari pesantren kita. Masya Allah. Amin, amin. Muncullah pemuda-pemuda yang mengobarkan semangat dari pesantren kita. Tentu sekali lagi dalam hal kebaikan, dalam hal yang positif, karena bingkai kita adalah bingkai dakwah. Ya, harapannya seperti itu. Jadi 3 momen ini memang luar biasa, tidak dipisahkan satu sama lain. Tinggal bagaimana kita berperan ya dalam ketiga momen ini di kesinian dan kekinian, tentunya gitu ya. Di siniannya ya di masa sekarang ini di mana posisi kita berada, dan kekinian ya sesuai dengan kondisi yang kita hadapi sekarang ini. Ya, Allah alam. Iya, jadi memang peran Mapadi ini semakin terlihat ya Sad ya. Dan kita bisa mengambil hikmah bagaimana di momen-momen seperti Hari Santri, Hari Pahlawan tanggal 28 itu, dan hari Sumpah Pemuda tanggal 28 dan tanggal 10 itu Hari Pahlawan. Ini merupakan momen yang harus disambut spiritnya dan momennya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz bahwa kepada para santri jangan berhenti untuk belajar ya Sad ya, untuk berjuang. Bahkan pesan beliau bukan hanya kepada para santri, tapi bagaimana selaku pendidik, pengajar juga harus memang punya spirit yang kuat untuk bisa melahirkan dan mendidik generasi peradaban, generasi masa depan yang akan mengisi gitu ya, mengisi usia emas gitu ya di Indonesia tahun 2045. Tentu cita-cita yang paling luhur adalah kita bisa melahirkan generasi imamul muttaqin insyaallah. Baik, para pimpinan pondok pesantren dan para hadirin sekalian, ini tadi di awal saya menyampaikan bahwa nanti ada hal yang spesial di Hari Santri nih Sad. Boleh dong kasih bocorannya nih untuk kita semua, kira-kira spill betul. Di Hari Santri nanti nih ya, kira-kira Mapadi mau ngadain apa nih Sad? Nah, begitu Sad. Baik, ada event yang sedang kita siapkan. Dan ini juga atas arahan dari Dewan Syuro kita, insya Allah untuk para pesantren Mapadi, kita dengan segala keterbatasan pengurus dan kepanitiaan, kita belum bisa menyasar pesantren di luar. Masya Allah. Kita akan fokus dulu di pesantren-pesantren yang sudah tergabung dalam keanggotaan di Mapadi. Ya. Ada beberapa event lomba-lomba yang tadi sudah disebutkan, pesertanya adalah santri, ataupun mahasiswa, ataupun mahasantri, ataupun mungkin juga para asatidz yang terlibat di dalam pesantren tersebut. Ada beberapa lomba yang sudah disiapkan yang nanti secara rinci ya mungkin nanti akan disampaikan oleh panitia ya. Di antara lomba yang akan kita gulirkan ya, ini ada mana ini lombanya, lumayan banyak juga ya. Jadi penasaran nih. Ada cipta lagu katanya. Wah, cipta lagu ya. Cipta lagu jingle pesantren. Pesantren atau mungkin Mapadi juga ya. Bisa pesantren, mungkin bisa Mapadi. Kemudian
ini memang yang kita asar anak-anak Gen Z yang senengnya memang dunia-dunia Ya, dunia di media IT dan lain digital sebagainya. ya. Iya. Ada di sini short movie Nah, menarik tuh. menarik ya, nanti silahkan, tapi mungkin terkait dengan hiruk pikuk dinamika selama mereka berada di Pesantren. pesantren itu seperti iya, apa, iya. dibuat yang semenarik mungkin. Ya tentu pasti akan melibatkan banyak orang ya nanti. Iya. Silahkan berkolaborasi para santri ataupun para dengan arahan para asatidnya di Betul. pesantren, saya kira bisa memberikan ya harapannya nanti akan muncul hasil-hasil karya kreatif ya dari mereka yang luar biasa. Kemudian ada cipta puisi, ya cipta puisi, kemudian ada juga berkaitan dengan literasi ini ya, terkait dengan esai tulisan. Ya kalau tidak ada literasi yang banyak, mungkin susah juga menulis ya. Betul. Iya. Ya, dan nah itu lomba-lomba yang akan dijalankan, nanti panitia akan memberikan penjelasan lebih rinci ya. Nah, tentu ada satu event lagi di tanggal 22 atau tepat di hari santri, insya Allah kita akan ada talk show bersama para insan pesantren sebenarnya. Ya, kan tidak ada mantan ya. Alumni itu adalah santri. Jadi santri itu bukan hanya yang sekarang sedang belajar di dalam pesantren, tapi kita juga masih santri statusnya. Gitu. Bahkan sudah senior juga tetap dianggap santri karena namanya belajar itu tidak mengenal waktu dan tempat ya. Minal mahdi ilal lahdi katanya. Dari gendongan sampai dari buayan sampai liang lahat. Nah, insya Allah talk show ini akan dilaksanakan secara offline dengan keynote speaker-nya adalah Dr. Hidayat Nur Wahid dengan beberapa narasumber yang semuanya orang-orang yang para santri yang sudah mengelola pesantren. Masya Allah. Atau mengelola lembaga-lembaga besar ya. Ada sahabat saya, guru saya, mudah-mudahan beliau berkenan, Profesor atau Doktor Kiai Haji Khalil Nafis. Masya Allah. Ya, beliau sebagai Lajnah Ukhuwah di MUI Pusat. Kemudian Dr. Ahmad Kusyairi, pengelola lembaga Darul Hikmah, yang beliau juga ketua Ikatan Dai Indonesia, yang beliau santri dan mengelola lembaga yang besar juga ya, pesantren. Dan yang lainnya tentunya yang akan kita jadikan sebagai narasumber. Berharap mudah-mudahan di waktunya nanti kita akan sampaikan yang ingin hadir, karena tempatnya juga kita akan menggunakan sarana DPR MPR ya, dan sudah di plot waktunya tanggal 22 Desember nanti insya Allah. Baik Ustaz. Oke, ini berarti info menarik nih ya untuk para santri, para pimpinan pondok pesantren, para kiai. Ayo berbondong-bondong, kirimkan santrinya, kirimkan karyanya untuk mengikuti lomba di Mapadi ini. Tadi sudah di-spill sama Ustadz, lomba-lombanya sangat menarik. Bahkan ini lomba-lombanya kekinian sepertinya ya. Insya Allah untuk info lengkap ya, para asatid dan ustadzah sekalian akan diinfokan oleh panitia mungkin nanti di rangkaian acara ini. Baik, para pimpinan pesantren, para asatid dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan bahwa oleh Ustadz Mapadi ini sudah berdiri kurang lebih 18 tahun ya. Dan Mapadi ini sebagai wadah daripada pesantren-pesantren, bahkan sudah banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Ini kalau boleh infonya Ustadz, kira-kira pesantren-pesantren itu yang sudah tergabung dalam Mapadi itu apakah memang hanya wilayah tertentu saja atau sudah se-Indonesia dan berapa gitu Ustadz? Nah gitu Ustadz. Baik, sebelum
ke pesantren, mungkin kita sampaikan pengurus wilayah dulu. Boleh, Ustaz, boleh. Jadi pengurus wilayah yang sudah definitif dari 38 provinsi sekarang ya, nambah ya, itu baru 19, berarti 50% ya persis ya? Iya, 50% betul. Baru 19 pengurus wilayah, dan itu tersebar dari Aceh sampai Papua. Masya Allah. Alhamdulillah, ya, Sumatera sebagian besar sudah ada pengurus wilayah. Kalau Pulau Jawa memang semuanya sudah ada, kemudian Kalimantan, sebagian Sulawesi, dan yang paling ada Nusa Tenggara Barat, dan yang paling timur atau yang ke timur ada Maluku, dan yang paling ujung adalah Papua. Ya. Nah, itu pengurus wilayah yang sudah ada 19 pengurus wilayah. Insya Allah ini juga menjadi PR buat kami untuk terus menambah atau memperluas ya wilayah-wilayah kami, terutama di provinsi-provinsi yang belum tercover, karena sebenarnya ada pesantren di sana, tapi mungkin kita juga komunikasi yang belum melancar ya dengan mereka. Insya Allah kemarin juga sudah ada beberapa provinsi yang meminta supaya mereka juga dijadikan sebagai struktur di pengurusan wilayah Mapadi, insya Allah. Nah, terkait dengan jumlah pesantren, ya jumlah pesantren yang terdata di pengurus pusat sampai saat ini, dan ini data juga belum update sebenarnya ya, karena kita baru ada pelimpahan data dari pengurus lama. Insya Allah nanti kita adakan update data. Dari yang tercatat ada sekitar 216. Nah, 216 ini perlu kami sampaikan, kalau Mapadi yang didaftarkan sebagai anggota itu adalah lembaganya. Artinya pesantrennya. Sementara ada satu pesantren yang mengelola di bawahnya banyak unit. Ya. Ada SMP, ada Sanawiyah, ada seterusnya. Bahkan ada satu pesantren besar yang sudah punya 4 cabang misalkan, tapi baru terdaftar di sananya baru 1. Nah, ini juga mungkin hal-hal yang nanti akan kita coba rapihkan. Realnya saya yakin itu lebih dari angka 216 itu, ya, di seluruh Indonesia dari mulai Aceh sampai Papua. Dan dari jumlah yang sebanyak itu, ternyata ketika kita lihat lagi lebih dalam, ternyata hampir 50%-nya berada di Jawa Barat. Nah, memang Jawa Barat ini menjadi sesuatu yang ya menjadi rebutan gitu, karena memang secara wilayah, secara jumlah penduduk, dan tujuan pendidikan itu juga menjadi sebuah wilayah yang menjadi tujuan destinasi pendidikan lah untuk pesantren di Jawa Barat. Dan lembaga-lembaga atau pesantren-pesantren besar yang ada di bawah Mapadi memang paling banyak ada di wilayah Jawa Barat. Tapi insya Allah ini juga jadi PR tersendiri. Mudah-mudahan bisa dari Jawa Barat ini bisa memberikan kontribusi untuk menyiapkan lembaga-lembaga di wilayah-wilayah yang lain. Nah, itu harapannya ke depan, dan itu sudah menjadi bahan diskusi kita untuk pengembangan pesantren di wilayah-wilayah yang sampai hari ini mungkin masih minim ya, masih belum ada. Nah, baik, Taib Ustaz. Harapannya 216 pesantren ini hadir dalam atau ikut dalam momen atau event lomba-lomba tadi ya. Amin. Kalaupun tidak hadir nanti akan kita sisir lah. Taib. Masya Allah, berarti memang sudah ini ya, pergerakannya sudah luar biasa se-Indonesia gitu ya, bisa dikatakan seperti itu.
Hanya ini bisa ada potensi dan peluang gitu ya bagi terutama daerah-daerah yang luar Jawa yang sekiranya bisa bergabung dengan Mapadi ya. Dari 38 provinsi ini baru 19 gitu ya. Dan 50%-nya itu di Jawa gitu, di area Jawa. Ini mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pergerakan Mapadi gitu ya. Sebagai sarana silaturahim pondok pesantren gitu. Ini semakin bertambah gitu ya. Sehingga menguatkan eksistensi daripada pesantren terutama di bawah Mapadi ini. Amin. Baik para asatid, ustadzah serta para kiai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah mau akhir sesi nih, Ustadz. Tapi sebelumnya mungkin ada harapan gitu, Ustadz. Ada harapan Ustadz kira-kira ke depan Mapadi ini seperti apa gitu, Ustadz? Ya tentu semua kita berharap hari esok lebih baik Amin. dari hari ini. Ke depan tentu harapan besarnya adalah bagaimana Mapadi ini menjadi lebih baik. Dan langkah-langkah itu sudah coba kita upayakan, coba kita ambil dengan menghadirkan para pengurus yang masih muda-muda. Masya Allah. Karena semangat mereka yang luar biasa, semangat berkarya, berkreasi, berinovasi. Nah, ini yang disebut dengan hamasatus syabab, ya, semangat pemuda. Yang tentu akan kita imbangi dengan hikmatus syuyukh, dengan kebijaksanaan dari para masyayikh ya. Terbukti di struktur pengurus itu rata-rata memang usia-usia muda atau kiai anom lah bahasanya. Masya Allah. Kalau boleh saya katakan generasi kedua dari para pendahulu para masyayikh ya, mereka lah yang sekarang mengisi struktur di pengurus pusat Mapadi. Sekretaris umum saya Gus Abdurrahman, itu putra dari Ustaz Abdul Hasib ya, setelah masuk senior dalam dakwah ini. Kemudian juga kita melibatkan putra Dr. Muslih Abdul Karim sebagai bendahara umum ya, putra Dr. Hidayat Nur Wahid juga sebagai bagian dari pengurus, putra Dr. Surahman, putra Allahyarham Tamimul Ula, termasuk putra Allahyarham Ustadz Umum sebagai pimpinan atau ketua umum Mapadi pertama ya. Kemudian Ustadz Nasir Zain, hampir semua. Nah, meskipun belum menyisir semua ya, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa berkontribusi memberikan ide-ide terbaiknya untuk pengembangan Mapadi ke depan. Karena amanah dari, sekali lagi amanah dari Dewan Syuro kita, berharap Mapadi ini menjadi ormas yang besar, yang nanti bisa bersaing atau bisa mendapatkan pengakuan secara nasional lah gitu. Nah, kita untuk sedang menguatkan eksistensi kita dulu, isbatul wujud kita sebagai sebuah organisasi yang aman dan secara hukum juga ya insya Allah bisa dipertanggungjawabkan gitu ke depan. Nah, harapannya seperti itu, dan berharap juga seluruh pengurus seluruh wilayah itu nanti ada pengurusnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Dan jumlah anggotanya tentu harapannya meningkat, dan kita akan dorong terutama Indonesia bagian timur yang notabene masih sangat minim lembaga-lembaga pesantren. Kita akan coba dorong, kita akan support mereka dengan penyiapan SDM dan mungkin advokasi yang lain ya, supaya tumbuh kembang lembaga atau pesantren di Indonesia bagian timur ini tumbuh subur lah gitu, sehingga ke depan seluruh wilayah juga kita punya pengurusnya insyaallah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah ya, harapan-harapan beliau mudah-mudahan jadi harapan kita semua gitu. Amin. Ya. Nah, harapan kita semua sehingga ini
Tadi Masya Allah ya, sebagian besar pengurusnya anak muda. Ini memang jawaban yang betul ya untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang. Karena kita juga sama-sama mengetahui yang akan mengisi zaman yang akan datang tentu anak-anak yang produktif sekarang, yaitu anak-anak muda. Nah, mudah-mudahan para pengurus diberikan kesehatan, diberikan petunjuk sehingga bisa menjalankan amanahnya di Mapadi ini dengan maksimal. Baik, para pimpinan pondok pesantren, para asatidz wal ustadzah, sebelum saya lanjutkan, mungkin nanti insya Allah kita akan simak-simak terlebih dahulu info lebih lengkap ya perihal perlombaan-perlombaan yang bisa diikuti di momen Hari Santri dan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. Oke. Monggo kepada panitia Ustadz Khalis mungkin bisa menambahkan informasinya. Tafadhol Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakallah khairan Ustadz Ade. Terima kasih sudah memberikan waktunya. Baik, para asatidz semuanya, alhamdulillah di kesempatan kali ini ya kami dari panitia di kepengurusan pusat Mapadi insya Allah akan memberikan informasi spesial ya. Jadi terkait dengan talkshow hari ini ada salah satu spesial eventnya adalah memberikan informasi terkait dengan perlombaan-perlombaan yang insya Allah nanti akan dilaksanakan sebagai semangat dari Hari Pahlawan, Hari Santri, dan juga Hari Sumpah Pemuda ya. Jadi 3 hari nasional sekaligus kita borong ini ya. Masya Allah. Jadi sebagai apa namanya? Nah, sudah spill sama ketua dan ini tidak terbatas kepada santri saja ya. Jadi semuanya bisa, yang penting atas nama pesantren, mulai dari santrinya, mahasantrinya atau mahasiswanya, juga para pengajarnya gitu. Kemudian ada cipta baca puisi juga sama, menciptakan puisi sendiri kemudian dibacakan sendiri dan ditampilkan dalam bentuk video. Kemudian ada esai karya tulis, ini juga nanti ada juknisnya ya, ada petunjuk teknisnya, nanti boleh di-download di informasi yang ada. Dan tentunya hadiahnya nggak main-main ini ya, puluhan juta rupiah insya Allah ya, bagi siapapun yang bisa memenangkan lomba kali ini. Dan tentunya juga nanti ada pemenang terfavorit dari setiap jenis lomba. Ya, itu ada pemenang favorit, dan nanti yang pemenang favorit ini akan diambil atau dipilih sesuai dengan jumlah like YouTube. Nah, nanti semua karya akan diupload di YouTube Mapadi. Semakin banyak like-nya, semakin ramai komennya, insya Allah berpeluang menjadi juara terfavorit, insya Allah ya. Ya, mudah-mudahan semua dari 216 pesantren yang sudah terdaftar bisa ikutan. Ya, mudah-mudahan semuanya ya. Tadi saya sudah lihat beberapa pesantren yang sudah mengisi mengisi absensi, ada yang mencantumkan ikut semua lomba ya, empat-empatnya diikutin. Ada yang hanya memilih 2 saja, ada yang memilih 1 saja, dan ada yang masih bingung. Nah, kalau yang masih bingung, jangan bingung. Paling tidak kita kirim 1 perwakilan kita untuk mengikuti perlombaan kali ini ya, insya Allah. Dan mudah-mudahan nanti di akhir tahun ya, di raker ataupun acara Mapadi di akhir tahun,
bisa dibagikan hadiah-hadiahnya insya Allah ya. Jadi jangan lupa semuanya ya untuk terus ikuti kegiatan-kegiatan di Mapadi, diantaranya ya ini yang terdekat yaitu lomba santri dan Hari Pahlawan serta Sumpah Pemuda insya Allah. Itu saja mungkin Ustadz Ade sebagai apa namanya ini, sebagai informasi ya terkait dengan perlombaan momen Hari Santri kali ini. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya Ustadz Holis, nanti untuk info lengkapnya akan di-share lagi ya di grup ya. Betul Ustaz. Makanya nanti Ah, teman yang belum mengisi absensi segera diisi ya. Biar nanti kita data, berarti ini yang sudah mengisi data itu yang nanti akan diprioritaskan. Wah, gitu ya. Wah, ini yang sudah betul ngisi-ngisi betul. data termasuk ngisi atensi untuk mau lomba ikut lomba apa. Nah, insya Allah mudah-mudahan jadi atensi. Tuh. Baik, syukran Ustadz. Oke, jazakallah Ustadz Khalis. Insya Allah nanti setelah ini jangan lupa ya kepada para asatidz wal ustadzah, jangan lupa untuk mengisi absennya ya. Mengisi absennya ini juga sebagai daripada rekap data yang insya Allah akan di follow up untuk lomba dan kegiatan-kegiatan berikutnya. Baik para asatidz wal ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dari penjelasan-penjelasan wawasan yang diberikan oleh Ketua Umum Mapadi Kiai Haji Ai Abdul Rasyid LCMAG, ini insya Allah sudah sedikit banyak memberikan wawasan kepada kita. Tapi insya Allah kita masih membuka beberapa pertanyaan. Barangkali 2 pertanyaan saja. Barangkali ada yang perlu disampaikan di forum ini, silakan bisa di open cam ya. Silakan para asatidz wal ustadzah, ketika ada pertanyaan boleh disampaikan di forum ini. Atau boleh raise hand terlebih dahulu. Izin Ustaz mau bertanya. Masya Allah langsung. Tafadhol Ustadz Abdul Hadi. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah ya Ustaz, tercerahkan juga berkaitan dengan Mapadi dan sangat luar biasa gitu. Langsung kita dihadiahi dengan event yang sangat luar biasa, perlombaan-perlombaan. Cuman memang untuk perlombaan ini penasaran Ustaz, apakah ada biaya pendaftaran, kemudian apakah kita dari perwakilan boleh mengirimkan beberapa peserta gitu atau memang dibatasi Ustaz? Itu saja mungkin Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah kepada Ustadz Muhammad Abdul Hadi untuk pertanyaannya. Mungkin kita tampung ya, satu lagi. Fadhol. Langsung saja open mic atau raise hand. Iya, Masya Allah. Oke ya, sambil menunggu, mungkin bisa dijelaskan Ustadz oleh Ustadz Abdul Rasyid atau oleh Ustadz Khalis mungkin nih, perihal teknis di biaya pendaftaran ini apakah ada atau tidak, seperti itu Ustadz. Baik, aneh ya. Enggak ada. Baik, Ustadz Abdul Hadi. Jadi insya Allah perlombaan ini 100% gratis. Ya. Jadi kita gratiskan dan kemudian setiap pesantren paling tidak maksimal 1 utusan. Itu. Maksud saya setiap jenis perlombaan itu 1 utusan. Ya, jadi kalau misalnya ikut lomba apa namanya? Cipta puisi, ya Ikhwan 1, Akhwat 1 gitu. Kalau kemudian lomba
Film juga sama, misalnya yang ikhwan mengirim satu, yang afat ngirim satu, seperti itu. Jadi masing-masing pesantren paling tidak ya maksimalnya satu yang dikirim gitu. Termasuk lomba-lomba yang lain juga. Demikian Ustaz. Taib, taib, Ya, Masya Allah. Berarti gratis ya, Sad ya? Insya Allah gratis. Kita Ah, akan berikan yang terbaik khair. buat para Berarti pesantren. ayo Insya Allah. para asatidz wal ustadzah bisa disiapkan ya para santrinya untuk mengikuti perlombaan di momen Hari Santri yang diselenggarakan oleh Mapadi. Baik, rasa-rasanya cukup ya para asatidz wal ustadzah, para pimpinan pondok pesantren yang Allah muliakan. Masya Allah hari ini kita tercerahkan ya dari penjelasan Ketua Umum kita Kiai Haji Ai Abdul Rasyid LCMAG, terutama perihal nilai-nilai, terus spirit dan tujuan kenapa adanya Mapadi, dan ini sudah menjawab apa itu Mapadi. Jadi alhamdulillah podcast kali ini atau talkshow kali ini bisa menjawab apa itu Mapadi. Mudah-mudahan kita makin semangat, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi ladang kebaikan ya yang bisa kita jalankan di dunia ini dan diraih di masa yang akan datang atau di akhirat kelak. Baik para kiai, para asatidz wal ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menutup pada kesempatan yang berbahagia ini, kiranya kami mohon ada closing statement mungkin atau pesan-pesan ya dari Ketua Umum kita Kiai Haji Ai Abdul Rasyid LCMAG, dan mungkin mohon izin juga memimpin doa mungkin ya untuk kita semua supaya hadir keberkahan di pondok kita masing-masing. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita, mengangkat kedua tangan kita seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan Allah senantiasa membimbing kita dan memberikan kemudahan kepada kita semua. Tentu yang kita harapkan adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan sama-sama melafazkan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم وفقنا في الأمور كلها. اللهم وفقنا في الأمور كلها. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Demikian acara Talkshow pada pagi hari ini. Semoga kebersamaan kita selama mengikuti Talkshow ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada Ketua Umum kita, Ketua Umum Mapadi 2024-2029 Kiai Haji Ai Abdul Rasyid LCMAG. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para pimpinan pondok pesantren, para asatidz, ustadzah, mungkin para santri, mahasiswa atau hadirin sekalian yang sudah berkenan hadir pada agenda Talkshow pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Ade Ramansyah, mohon maaf jikalau selama membawakan agenda ini banyak hal-hal yang kurang berkenan. Kita akan sama-sama tutup dengan baca kalimatul hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.